Siap-siap YouTube akan menentukan umur kalian. Hah? Maksudnya gimana no? Kok nentuin umur lah? Apa hubungannya kok tiba-tiba YouTube nentuin umur? Yes, inilah yang lagi terjadi dan lagi banyak banget orang ngomongin tentang AI di YouTube yang bakal diaktifkan untuk mengecek umur si penonton. YouTube brings AI age estimation to US and some user will need to show ID. Jadi ke depannya kalau kalian nonton YouTube, kalian bakal diterka-terka umurnya sama AI-nya YouTube. Dan jika kalian ternyata umurnya tidak sesuai sama tontonan, YouTube akan bilang, no, 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 no. Kamu masih anak kecil, kamu tidak boleh nonton ini. Bahwa berarti aman dong, no? Kan muka gue dewasa banget. Muka gue kan aman banget. Iya, kalau lu percaya kalau AI bisa 100% ngerti sama muka lu. Bagaimana dengan teman-teman kita yang mukanya emang, lu tau kan muka-muka bocil padahal umurnya 40. Atau kayak teman-teman kita yang beneran kurang beruntung sehingga tubuhnya seperti anak kecil tapi padahal dia udah dewasa. Ya bisa aja salah. Dan kalau udah salah, ribet deh. Kenapa ini semua ribet? Dan kenapa tahu-tahu YouTube bikin umur-umuran gini? Ada masalah apa YouTube? YouTube age estimation system is coming to the United States, and even if you are well over 18, you might soon have to show Google your ID to prove it. Jadi YouTube ini lagi mau bikin sistem di mana YouTube ini pengen melindungi, aduh gue benci banget sama kata melindungi kali ini tuh, kayak bener-bener pengen lindungin anak-anak kecil dari konten-konten yang menurut YouTube belum saatnya anak kecil nonton. The model use AI range of signal including YouTube activity and account age to guess a user actual age. It will also base its decision of the type of video a user is searching for the categories of videos they have watched. Jadi YouTube bakal nyalain webcam kita no, terus kayak didetek gitu mukanya dan segala macam. Ternyata enggak. Enggak lihat dari kamera. Jadi buat teman-teman yang mukanya masih kayak bocil atau yang kekurangan dan kurang beruntung sehingga mukanya nggak gede-gede, aman. Problemnya adalah lebih nggak aman lagi buat semua. Kenapa? Karena YouTube itu ngedeteksi dari apa yang lu tonton, apa yang lu cari, dan bagaimana aktivitas YouTube lu. Bagaimana mereka tahu no aktivitas YouTube kita? Kalau misalnya gue denger Lady Gaga, adik gue denger Lady Gaga, gue nontonin Twice, ponakan gue nontonin Twice, lu pada main Roblox, adik lu main Roblox, bocil-bocil main mole, lu pada main mole, gimana YouTube nentuinnya? Ya nggak tahu. Dan di situ masalahnya, di situ problemnya. Kok bisa-bisanya ini ada sistem keluar dan nggak jelas maunya gimana, dan proses dia menentukan umurnya aja udah kayak apaan banget. Kan kita nggak bisa kayak apa ya, memberikan sebuah judgement bahwa lu itu umurnya segitu dan segitu dari sebuah tontonan, ya nggak sih? Ya lu bisa nerka-nerka tapi bisa aja salah. Kalau buat tebak-tebakan dan buat seru-seruan sih asik ya. Tapi kan ini buat sistem. Karena ketika lu ternyata ditebak umurnya keliru, lu itu nggak bisa akses video YouTube yang lain. Lu kayak ya udah lu mesti nontonin yang apa, Johnny yes papa gitu, atau Baby Shark dudut bapak lu dudut udah gitu. Lu nggak bisa tuh nonton Windah, lu nonton apa Malaka Project dan lain-lain. Udah anak kecil nontonnya Baby Shark. Nggak selebay itu, tapi juga belum ada konfirmasi gitu. Jadi konten apa yang sebenarnya boleh ditonton sama anak kecil sama yang nggak boleh. Tapi intinya kalau misalnya sistem bilang lu anak kecil, ya pasti konten-konten yang dianggap YouTube tidak aman untuk anak kecil nggak bisa ditonton. Problem lagi kan? Apa sih? The Google own platform acknowledge that is could get estimation wrong, or at least acknowledge that user may believe they got it wrong. Jadi bahkan Google sendiri bilang bahwa sistem ini tidak sempurna dan bisa saja sistemnya itu salah. Sama yang bikin sistemnya diragukan, ya sistem kami mungkin salah gitu. Jadi kayak dia sendiri melakukan sistemnya. Nah masalahnya kalau misalnya udah tahu salah, terus gimana cara kita keluar dari penjara YouTube Kids ini? You will have the option to verify your age through government ID, selfie, or a credit card if you believe our age estimation model is incorrect. YouTube explain in a new support update. Dan lagi-lagi data, gue nggak ngerti, dari kemarin gue ngebahas data dan kalian tuh kayak sembarangan banget sama data, kayak nganggap bahwa wah data kita pasti akan dilindungi dengan baik, dijaga dan tidak akan kena sama hacker atau dijadiin tempat untuk nge-spam dan melakukan aksi yang aneh-aneh gitu ya. Amin. Tapi kita kan ngomongin negara Amerika gitu, yang mungkin aja data-datanya bakal bocor gitu ya, dan nggak aman gitu. Bayangin lu kasih selfie, lu kasih ID, lu kasih credit card lu hanya untuk bisa nonton YouTube. Cuman buat nonton YouTube lu mesti ada government ID, selfie, dan credit card. Coba lu pikirin baik-baik. Itu kan sesuatu yang kayak ini udah masuk ke kontrol nggak sih? Ini udah masuk ke upaya untuk gimana sih ngejelasin ke lu pada gini aja masih nggak ngerti. Lu pada emang pengen demen banget ya semuanya pemerintahnya kayak. Sekali lagi ya, biar pada nggak salah tangkap. Pertama, ini emang baru di roll di US. Dan gue kaget banget ini di rollnya di US, karena harusnya di UK, yang dimana di video yang thumbnail kayak gini gue baru aja ngejelasin bahwa ini ada peraturan pemerintah yang mengharuskan banget, bahkan sekarang orang-orang itu bersosial media itu mesti siapin KTP-nya untuk verifikasi kalau itu dia gitu. Kacau.
Dan tiba-tiba ini ternyata hadirnya malah di US duluan. Dan cara main juga sama gitu loh. Verifikasi umur, terus kasih tahu KTP kalau misalnya kita keliru gitu menilai lu umurnya berapa. Bayangin lagi asik-asik main Roblox, ternyata lu dikiranya bocil. Dan sekarang lu nggak bisa lagi ngakses video-video yang mungkin video gua gitu, yang beberapa kalau kalian sadar kena age restriction. Jadi kalau lu nggak 18 tahun plus lu nggak bisa nonton gitu. Padahal lu umurnya 43 gitu. Dan untuk menonton video no bening lu mesti membuktikannya dengan aku ingin menonton video no bening di YouTube. Ini KTP ku, ambil dataku, US. Ya, untungnya ini nggak terjadi di US, belum di seluruh dunia. Dan ini mungkin akan di-apply ke seluruh dunia sama YouTube karena ya ini baru dicoba di US. Dan di US sendiri udah banyak banget reaksi orang-orang itu nggak setuju sama hal ini, bahkan udah bikin petisi. Ini ada website petisinya, banyak orang udah tanda-tanganin. Dan kalau nggak salah tuh ini di rollnya tanggal 13, tapi kayaknya belum ada update, kayak ditunda atau gimana karena belum kelihatan dampaknya gitu. Dan mungkin udah berasa gitu backlash-nya orang-orang pada nggak percaya sama yang kayak gini dan apa fungsinya. Bahkan kemarin tuh kalau nggak salah tanggal 13 itu mau boykot YouTube kalau nggak salah ya. Jadi orang-orang selama 1 hari nggak mau buka YouTube kalau misalnya YouTube nerapin sistem ini. Mungkin karena boykot itu atau gimana, gue masih belum dapetin info yang lebih jelasnya. Yang pasti ini sistemnya kayaknya belum di roll out atau ditunda atau gimana, belum ada update sampai setidaknya gue syuting hari ini. Problem paling besarnya apa? Problem paling besarnya adalah YouTube tuh mau ngapain gitu loh. Ngerti nggak lo? Ini YouTube, kalau lu sadar ya, udah banyak banget sistemnya yang terus itu gagal atau berhasil atau gimana, lu jelasin ke kita lah. Pertama, ada namanya YouTube for Kids ya. Kan udah ada itu aplikasi, itu udah ada sistem tuh. Nggak guna. Apa gimana nih? Kok masih ada kayak gini-ginian? Kedua, kalau lu bikin video yang udah berlebihan, pasti langsung kena age restriction kan? Lu pada pasti coba deh bikin video yang sedikit-sedikit dewasa dan lain-lain, pasti kena age restriction kan? Selesai. Masih kurang guna. Ada lagi sekarang KOPA, tau nggak lu? Larangan buat YouTube tuh bisa video-video yang buat anak kecil tuh buat berbahaya dan lain-lain. Udah ada juga, lu pada juga kalau misalnya sadar dulu banget, sekarang mungkin udah pada auto default kalau mau upload itu mesti yang apakah ini untuk anak kecil, not made for kids atau enggak gitu dan lain-lain. Dan tiba-tiba munculin lagi urgensinya apa? Kenapa? Dan nanti yang bisa ditonton anak kecil tuh yang kayak gimana? Apakah mereka masuk penjara YouTube Kids gitu, nggak bisa keluar dari YouTube Kids, jadi cuma bisa nonton yang balon gede, pernah lihat tuh gue video tuh, apaan sih nggak jelas, pilih balon warna apa, gue liat podakan gue main di iPad, gue bilang kayak, ya susah lah. Gue akan balik selalu ke statement gue yang paling ekstrim dan gue udah bilang dari dulu dan masih banyak yang gak setuju sama gue adalah ya YouTube emang bukan buat anak kecil dan berbagai macam sosial media lainnya. Anak kecil itu belum cocok dikasih sosmed, belum bisa dikasih sosmed gitu loh. Daripada lu melindungi anak kecil di dalam sosmed, yang mending jangan kasih anak kecil yang masuk gitu. Analogi gue yang selalu gue pakai adalah lu pada orang tua aja kalau mau anak kecil lu suruh keluar gitu jalan sendiri ke warung atau kemana, lu temenin kan, nyebrang jalan lu temenin kan, ke tempat keramaian lu temenin kan, karena lu takut anak lu kenapa-napa. Anak lu kaget, takut ngeliat kejadian-kejadian di luar sana yang mungkin belum siap ada di kepala dia gitu. Makanya lu mesti ada bimbingan orang tua di situ. Ya lu pikir internet sama YouTube dan sosial media lainnya isinya aman-aman aja? Ya aman buat orang dewasa yang udah pada ngerti gitu loh. Ada yang hate comment, ada konten-konten yang aneh, ada berita-berita yang emang nyatanya begitu dan emang semenyedihkan itu dan sengeri itu. Tapi kenapa jadi kayak orang tua itu perannya ya gitulah. Dan sekarang YouTube yang jadi orang tua. Anak kecil tidak boleh nonton ini, nontonnya ini aja. Balon gede, meledak, dus, gitu kan. Balon kuning, meledak, dus. Nih terasa suara anak kecil tepukan. Yeay. Sekali lagi ini baru di US dan gue nggak berharap dilanjutkan sama YouTube dan nggak usah sampai ke negara-negara lain ya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana tentang perlindungan anak kecil ini yang menurut gue udah semakin over? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan update mengenai sosial media kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu, jadi ya coba ke channel gue dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton, biar kalian bisa dengerin gue ngomong-ngomong lagi. Sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri dan untuk kita semua, stay clean and sound.